Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam ibadah bersama hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan pujikan satu pujian untuk Tuhan yang berjudul Dari Terbit Matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah anak-anak, supaya ibadah kita berjalan dengan lancar, kita akan memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas setiap anugerah dan pertolongan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah membangunkan kami dengan kesegaran dan kesehatan yang baru. Sebentar kami akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam seperti Maria untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jagai kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar boleh meresap dalam hati kami, dan nantinya Tuhan akan membantu kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah seru dan doa kami. Doa ini kami sampaikan hanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah anak-anak, tema kita pada hari ini adalah Tuhan dan uang. Bacaan terambil dari Lukas 16 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar apa ini? Ya, betul sekali, ini gambar uang. Nah, uang itu apa ya? Pasti kalian semua sudah tahu ya. Uang adalah suatu pembayaran yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Nah, kegunaan uang itu untuk apa saja ya anak-anak? Banyak sekali. Contohnya, untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti minyak, beras, telur, dan bisa juga untuk membayar jasa ketika kita pergi ke dokter, atau ketika kalian sekolah, kalian juga membayar jasa dengan uang sekolah. Nah, ternyata uang itu memiliki kegunaan yang sangat banyak. Semua orang pasti membutuhkan uang. Nah, walaupun semua orang itu membutuhkan uang dan kegunaan uang itu sangat banyak, tetapi ternyata uang itu dapat menyakiti orang. Kok bisa ya? Padahal uang itu kan benda mati. Kenapa kok bisa menyakiti orang? Nah, coba kita perhatikan. Nah, Tuhan Yesus sering kali bercerita tentang uang. Nah, Tuhan tahu bagaimana cara uang dapat menyakiti orang. Sebenarnya uang itu tidak jahat anak-anak,
Nah, yang jahat adalah jika kita lebih mencintai uang lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Nah, cinta kepada uang itu kadang membuat orang menjadi egois. Ketika orang ingin memiliki barang tetapi dia tidak bisa atau tidak bisa membeli karena tidak memiliki uang. Nah, orang lalu berusaha menyakiti orang lain dengan cara apa? Misalnya, dia merampok rumah seseorang atau mencopet. Nah, karena keegoisan dia ingin membeli barang tetapi tidak punya uang, dia lalu berbuat jahat. Nah, itu menyakiti orang lain. Selain itu, cinta kepada uang juga dapat membuat orang menipu. Nah, menipu menyakiti orang lain bukan? Iya. Nah, banyak sekali sekarang orang-orang menipu. Kadang kalau kalian mendengar cerita mama dan papa, seringkali ada SMS, "Mah, tolong dikirimi pulsa." Padahal tidak ada anggota keluarga yang meminta pulsa. Atau bahkan ada yang menelpon orang tua kalian mengatakan, "Maaf, anaknya kecelakaan. Jadi tolong segera transfer atau kirim uang dengan jumlah banyak." Padahal sebenarnya anggota keluarganya tidak ada yang kenapa-kenapa. Nah, selain menjadi egois dan menjadikan orang itu suka menipu, cinta kepada uang ternyata dapat membuat orang suka berbohong. Nah, padahal kalian tahu berbohong itu dapat menyakiti orang lain. Contoh kecil saja. Ketika kalian diminta mama untuk membelikan sesuatu di warung atau di toko. Nah, ketika membayar ada uang kembaliannya. Nah, kalau kita cinta pada uang, kita lalu berbohong. Aku pengen jajan tetapi mama tidak memberiku uang. Mama kan nggak tahu kalau ternyata ada uang kembaliannya. Nanti aku tinggal bilang saja sama mama, uangnya pas tidak ada kembalian. Padahal uangnya sudah kita gunakan untuk jajan. Nah, selain itu cinta kepada uang juga membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, orang jadi sibuk mencari uang lebih banyak sehingga ia tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk ke gereja dan beribadah. Nah, anak-anak, kira-kira contoh-contoh tindakan tadi baik atau tidak ya? Ya, betul sekali. Itu tindakan yang tidak baik. Yesus pernah berfirman di dalam Lukas 9 ayat 25 demikian. Anak-anak bisa membacanya dengan Bu Iri ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Orang berpikir bahwa memiliki banyak uang itu akan membuatnya merasa lebih baik. Apakah itu benar? Tidak benar. Uang tidak dapat membeli kebahagiaan kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberi kita semua yang kita miliki, termasuk uang yang kita punyai tadi. Tuhanlah yang memiliki semua hal itu. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan uang yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membantu orang lain. Kita harus bijak untuk menggunakan uang, tetapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu mengerti segala hal dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir apakah kita bisa makan, apakah kita bisa bersekolah. Tuhan sudah menyediakan semua berkat dalam hidup kita. Kita harus percaya kepada Tuhan tentang segala hal. Jika kita mendahulukan Tuhan, baik dalam hal kecil maupun hal yang besar, Tuhan berjanji akan menjaga kita dengan baik. Amin. Nah, ini renungan kita pada hari ini.
Sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita akan menyisihkan sebagian berkat yang sudah diterima oleh anak-anak untuk kita persembahkan kepada Tuhan melalui persembahan. Anak-anak siapkan uang persembahannya dan masukkan ke tempat yang sudah anak-anak sediakan. Nah, untuk bersama-sama memasukkan persembahan dan sembari anak-anak memasukkan uang persembahannya, kita akan pujikan satu lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sekarang anak-anak dapat mulai belajar. Belajarlah dengan baik, dengarkan penjelasan Bapak Ibu Guru di video yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas dan segera mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Selamat berakhir pekan dan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta di rumah ya anak-anak. Ingat selalu, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.